pada tahun 1415 oleh pemerintah sekuler di Konstans, Praja Kepangeranan Keuskupan Konstans, karena bersikeras menganut bidat dan tidak mau bertobat meninggalkannya. Sesudah Jan Hus dihukum mati, timbul pemberontakan. Golongan Husite mampu mematahkan gempuran 5 perang salib beruntun yang dilancarkan Paus terhadap mereka. Kemudian hari golongan Husite mengalami perpecahan akibat sengketa teologis. Muncul golongan Kalisnici yang bersikeras agar baik roti maupun anggur diterima kepada umat di dalam perayaan Ekaristi. Pecahan besar lainnya adalah golongan Taborite yang melawan golongan Kalisnici dalam pertempuran Limpani pada masa perang Husite di kubu moderat dan kubu radikal. Pecahan-pecahan Husite lainnya yang lebih kecil dan bersifat kedaerahan di Bohemia antara lain adalah golongan Adanite, golongan Orebite, golongan yatim piatu, dan golongan orang Praha. Perang Husite berakhir dengan kemenangan di pihak Kaisar Sigismund, sekutu-sekutu Katoliknya, dan golongan Husite moderat, serta kekalahan di pihak golongan Husite radikal. Ketegangan muncul tak kala Perang Tiga Dasawarsa merambat ke Bohemia pada tahun 1620, baik golongan Husite moderat maupun golongan Husite radikal kian lama kian ditindas oleh Angkatan Perang Katolik dan Angkatan Perang Kaisar Romawi Suci. Pada abad ke-14, sebuah kelompok tasawuf Jerman yang disebut Gottesfremde mengancam gereja Katolik dan segala kebobrokannya. Banyak pimpinan mereka yang dihukum mati akibat menyerang gereja Katolik. Mereka percaya bahwa Allah akan segera menghakimi gereja. Gottesfremde merupakan pergerakan umat awam demokratis dan perintis reformasi Protestan yang sangat mengutamakan kekudusan dan ketakwaan. Sejak tahun 1475, Girolamo Savonarola, seorang padri Dominikan Italia yang menyerukan pembaharuan Kristen. Kemudian, Hari Martin Luther membaca beberapa karya tulisnya serta memujinya sebagai martir dan pelopor yang mencetuskan gagasan-gagasan yang menyangkut iman dan kasih karunia yang merintis jalan bagi doktrin sola fide Luther. Beberapa pengikut Jan Hus membentuk Unitas Fratrum atau Persatuan Saudara Seiman yang diperbaharui di bawah kepemimpinan Bupati Nikolaus von Zinzendorf di Herrnhut, Sachsen pada tahun 1722 sesudah nyaris musnah dalam Perang Tiga Dasawarsa dan kontra-reformasi atau reformasi Katolik. Dewasa ini, Unitas Fratrum lazim disebut Gereja Moravian dan disebut Herrnhuter Ruder Germany di Jerman. Pada abad ke-15, muncullah 3 teolog Jerman perintis reformasi Protestan, yakni Wessel Gansford, Johann Burchard von Wessel, dan Johannes von Goethe. Mereka sudah menganut gagasan-gagasan seperti predestinasi, sola scriptura, dan gereja tak kasat mata, menyangkal pandangan Katolik Roma mengenai pembenaran dan wewenang Sri Paus, serta mempertanyakan monastisisme. Wessel Gansford juga menyangkal transubstansiasi dan merintis jalan-jalan bagi pandangan Lutheran tentang pembenaran oleh iman semata-mata. Dalam gereja Kristen Protestan ada beberapa jenis ibadah, seperti ibadah minggu, ibadah perjamuan kudus, pemberkatan pernikahan, ibadah syukuran, ibadah persyukuran, dan juga ibadah pengumuman. Juga ada rutinitas seperti berdoa, membaca kitab suci, menyanyikan lagu pujian, dan juga mendengarkan firman sesuai dengan ayat utama pada hari. Ada juga tradisi seperti pembaptisan, perjamuan kudus, Paskah, dan hari Natal. Ada hari besar lainnya, antara lain Kamis Putih, Jumat Agung, Pentakosta, dan yang terakhir hari raya kenaikan Yesus Kristus. Pada 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat sebanyak 29.264.438 orang penduduk Indonesia atau sekitar 7,48% memeluk agama Kristen Protestan. Masuknya agama Kristen Protestan ke Indonesia gimana sih? Ini nih. Sebelum ajaran Kristen masuk, misi penyebaran ajaran agama Katolik Kristen sudah lebih dahulu dilakukan oleh Portugis yang sedang melakukan misi pelayanan dengan mengusung 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Namun, setelah Belanda menduduki Maluku pada tahun 1575, kedudukan bangsa Portugis mulai tergeser. Bahkan, kekuasaan Portugis berhasil diambil alih oleh Belanda pada era VOC. Pada masa itu, Belanda datang ke Indonesia dengan membawa misi dagang sekaligus misi penyebaran ajaran agama Kristen Protestan di Maluku. Dengan adanya ajaran baru ini, Belanda pun melarang keras berbagai kegiatan agama Katolik yang dibawa Portugis dan mulai menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan. Hal ini dilakukan karena memang para petinggi VOC mayoritas beragama Kristen. Oleh karena itu, mereka mengganti posisi para imam Katolik yang berkebangsaan Portugis dengan pendeta Protestan dari Belanda. Tidak berhenti di situ,
Ketegasan Belanda tentang pemberhentian ajaran agama Katolik juga dapat dilihat dari penerapan hukuman mati yang mereka keluarkan bagi para imam Katolik yang masih ketahuan melakukan misi penyebaran Injil. Salah satu korbannya adalah Pastor Edius WSJ yang dibunuh di Kastel Batavia pada tahun 1624. Setelah ajaran Kristen mulai menyebar, Belanda berhasil mendirikan gereja pertama di Maluku yang bernama Indisecret pada tahun 1605. Sejak saat itu, dibangun gereja-gereja lain di Indonesia Timur. Walaupun ajaran Katolik sudah memudar, hingga sekarang baik agama Kristen atau Katolik masih terus berkembang di Indonesia.